Perkenalkan, nama saya Azril Arya Wiratanugraha dari SMA Negeri 1 Waru, ingin membahas tentang jaringan komputer. Nomor 1, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling berbagi data, sumber daya, dan layanan. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antara perangkat yang terhubung, baik dalam area kecil, misalnya dalam rumah atau kantor, maupun dalam skala yang lebih luas seperti internet. Fungsi jaringan komputer yaitu berbagi data, memudahkan transfer file antara perangkat tanpa perlu menggunakan media fisik seperti flash disk. Berbagi sumber daya. Perangkat dalam jaringan bisa berbagi printer, penyimpanan, atau koneksi internet. Komunikasi yang efisien memungkinkan komunikasi melalui email, pesan instan, atau video call tanpa batasan geografis. Keamanan data. Dengan konfigurasi yang tepat, jaringan bisa menyediakan akses terbatas ke data sesuai penggunaan pengguna. Macam-macam topologi jaringan yaitu 1. Topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kelebihan yaitu hemat kabel dan sederhana. Kekurangannya, jika kabel utama bermasalah, seluruh jaringan akan terganggu. Topologi ring. Perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Kelebihannya, data mengalir satu arah sehingga mengurangi tabrakan data. Kekurangan, jika suatu perangkat rusak, seluruh jaringan bisa terhenti. Ketiga, topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, hub atau switch, yaitu jika satu perangkat rusak tidak mempengaruhi jaringan lain. Lalu kekurangannya, jika hub atau switch rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain. Kelebihannya, sangat stabil dan tahan terhadap kegagalan. Kekurangannya, biaya yang sangat mahal dan instalasi yang rumit. Topologi hybrid. Kombinasi dari dua atau lebih topologi. Kelebihannya, lebih dari fleksibel dan sesuai kebutuhan. Kekurangan, kompleksitas yang tinggi dan biaya yang tinggi. Jaringan. Model jaringan adalah standar yang digunakan untuk memahami cara kerja komunikasi dalam jaringan komputer. Dua model utama adalah OSI model dan TCP atau IP model. A. OSI model, Open System Interconnection. Model ini memiliki 7 lapisan di mana setiap lapisan memiliki fungsi tertentu. Nomor 1, fisikal, menghubungkan perangkat secara fisik menggunakan kabel atau gelombang radio. Nomor 2, data link, mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Nomor 3, network, mengatur pengalaman IP dan rute data, misalnya router. Nomor 4, transport, menjamin data terkirim dengan benar dan utuh. Nomor 5, session, mengelola sesi komunikasi antara aplikasi di dua perangkat. 6. Presentation, mengubah data ke format yang dapat dipahami oleh aplikasi. Nomor 7. Application, berinteraksi langsung dengan pengguna, misalnya browser web atau email. 2. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP. TCP atau IP adalah sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. 3. Perbedaan OSI model dan TCP atau IP model. A. TCP atau IP model adalah client server, yaitu ketika permintaan klien atau layanan disediakan oleh server, sedangkan OSI adalah model konseptual. B. TCP atau IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan, termasuk internet. Sedangkan OSI bukan protokol, tetapi model referensi yang digunakan untuk memahar dan merancang arsitektur sistem. C. TCP atau IP adalah model yang memiliki 4 lapisan, sedangkan OSI memiliki 7 lapisan. D. TCP atau IP model mengikuti pendekatan vertikal. Di sisi lain, model OSI mendukung pendekatan horizontal. E.
TCP atau IP berwujud sedangkan OSI tidak. F. TCP atau IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Transmisi data. Dalam jaringan komputer terdapat transmisi data. Transmisi data adalah proses berbagi atau bertukar data antara dua objek, alat, atau sistem. Sebagai contoh, ketika user mengirimkan email atau mengakses situs web, kemudian mendapatkan informasi, maka terjadi transmisi data. Seperti di gambar itu, pengirim ke medium dan penerima. Nah, transmisi data dari pengirim ke penerima dapat terjadi kesalahan. Kesalahan data ini dapat dideteksi dan dapat dikembalikan dengan cara tertentu, yaitu 1. Paket data. Transmisi data pada jaringan komputer dan internet biasanya tidak dikirim dalam ukuran yang besar karena akan terkendala oleh kemampuan medium dan untuk kepentingan keandalan pengiriman. Data dikirimkan dalam bentuk sekumpulan paket data yang berukuran kecil yang digunakan pada data paket datagram. 2. Struktur paket. Paket terdiri atas 3 bagian penting, yaitu paket header. Paket header adalah alamat paket ketika suatu paket akan dikirimkan ke tujuan tertentu. 2. Paket payload. Paket payload adalah paket data sebenarnya yang berisi informasi yang ditransmisikan dari sumber ke tujuan. 3. Paket trailer. Paket trailer berisi informasi penutup dari suatu paket data yang mendatangkan paket berakhir. Ketiga, paket switching. Paket switching adalah salah satu cara transmisi paket data yang paling banyak digunakan, di mana data akan dipecah ke dalam beberapa paket data dan dikirimkan secara independen dari titik awal ke titik tujuan. Nah, keempat, deteksi dan perbaikan kesalahan. Kesalahan dapat terjadi pada pengiriman data pada jaringan komputer yang menyebabkan data menjadi termodifikasi, hilang, atau korup. Dalam kegiatan sehari-hari pun tentu Anda dapat melihat berbagai contoh kesalahan seperti paket pesanan barang yang salah kirim alamat dan banyak hal lainnya. Nah, kesalahan pada proses pengiriman data dapat dikendalikan dengan 2 cara, antara lain parity check. Parity check adalah salah satu metode untuk mengecek apakah data yang ditransmisikan sesuai dengan aslinya. 2. Checksum. Checksum adalah metode yang digunakan untuk mengecek apakah data yang dikirimkan pada saat transmisi berubah atau korup. Checksum ditambahkan pada blok data di bagian akhir blok. Nah, 5. Transmisi digital dan analog. Data berupa data teks, numerik, gambar, video, dan audio dapat dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Data tersebut dapat dikirim melalui medium berbentuk sinyal elektromagnetis. Data sendiri bisa berjenis analog, suara manusia dan gerak objek di permukaan bumi, dan berjenis digital, file pada hard disk. Troubleshooting. Troubleshooting jaringan adalah prosedur untuk mencari tahu atau mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan jaringan melalui proses yang teliti dan berulang, kemudian berlanjut hingga ke penyelesaian masalah tersebut menggunakan metode tertentu. Troubleshooting merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada jaringan karena dimungkinkan untuk mendokumentasikan proses yang dilakukan. Selain itu, troubleshooting juga merupakan cara logis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki performa jaringan secara keseluruhan. Jenis-jenis troubleshooting itu ada 6. 1. Security troubleshooting, mengidentifikasi dan mengatasi masalah keamanan jaringan. 2. Network troubleshooting, memperbaiki gangguan jaringan agar tetap stabil. 3. Software troubleshooting, menangani masalah perangkat lunak dan kompatibilitasnya. 4. Peripheral troubleshooting, memperbaiki masalah perangkat tambahan seperti printer dan mouse.
5. Operating System Troubleshooting, mengatasi kendala pada sistem operasi komputer. 6. Memeriksa dan memperbaiki masalah perangkat keras.